Shalom dan doa dari pesisir pantai kota New York. Ya, 3 jam drive dari pusat kota New York. Ya, saat ini saya ada di pesisir pantai. Ya, sambil menikmati bagaimana keindahan dari kota New York, dia pantai ini. Jadi bukan saja kota New York itu dikenal dengan dia punya pusat kota yang begitu, ya kita orang lihat gedung yang begitu tinggi, tapi ada di sekitar kota New York ada lokasi-lokasi yang cukup indah yang bisa kita menikmati bersama. Jadi saya punya waktu hari ini, ya punya kesempatan untuk bisa ada di sini. Ya, kita anak-anak laut. Kita anak-anak laut, anak-anak pulau. Kalau sudah dengar ada lokasi laut dekat satu kota itu, tentu kita akan pergi ke sana dulu sambil kita nikmati bagaimana kita dengar kesan suara gelombang sambil menikmati, ya kita orang punya ya langkah kaki di pantai, pesisir pantai itu sendiri. Nah, jadi hari ini saya ada di salah satu lokasi yang sungguh luar biasa. Ya, semua karena anugerah Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan, ya, dan juga atas pimpinan Tuhan. Ya, nah, saya bisa ada di sini dan saudara-saudara tentunya di Tanah Air sedang mengikuti live saya dan apa yang kami sampaikan dari kota New York, ya, kaitan dengan perkembangan sidang PBB. Jadi beberapa hari yang lalu dan juga kemarin, ya, ketika saya dari Washington DC ke kota New York untuk bersama-sama dengan teman-teman kita mengikuti apa yang terjadi dalam perkembangan sidang Majelis Umum PBB di tahun ini, bulan September di kota New York. Karena kita tahu bersama bahwa sidang umum PBB ini kan berlangsung sekali, ya, setahun. Dan itu dilakukan di kota New York. Dari kesibukan kami, saya yang secara pribadi harus melakukan menempuh perjalanan dari Virginia, di mana saya punya banyak aktivitas di sana, dan juga di Washington DC. Nah, jadi kalau dari Virginia, Washington DC mau ke pantai itu sedikit jauh, padahal ini kita orang anak-anak pantai, anak-anak pulau itu kalau dengar pantai itu sudah, kita orang pasti akan pergi ke sana. Dan hari ini saya punya kesempatan itu, bisa berkunjung ke kota New York, tapi juga berkesempatan bisa datang untuk ini lihat pantai, sambil kita dengar ya pesan ombak dan menikmati ini keindahan bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Negeri kami juga negeri yang diberkati. Tuhan Allah Bapa di surga memberkati negeri kami, tanah Melanesia, Papua Barat, Melanesia Barat, negeri yang diberkati. Maka kita semua terus berjuang dan memperjuangkan itu hingga hari ini, karena kita punya hak kesulungan dari kebangsaan kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Jadi kita sama-sama mendengar bagaimana di United Nations, General Assembly itu, meeting itu, bagaimana pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Indonesia tentang menyoroti apa yang terjadi di Israel dan Palestina. Kami di sini, saya dengan teman-teman, ketika kami tiba di kota New York, karena perjalanan dari Virginia, Washington DC, sampai di kota New York itu menempuh
ya kurang lebih 6 jam ya kalau perjalanan. Itu pakai bus terus kereta. Nah, karena saya di Virginia, jadi pas tiba pagi dan bertemu dengan teman-teman, kita coba untuk sama-sama kumpul dan fokus untuk mendengar narasi hukum yang dipakai oleh Presiden Prabowo dalam administrasinya pemerintah Indonesia ya hari ini. Dan kita melihat itu sudah sangat jelas ya, kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia sejak ya perjuangan di Palestina, saudara-saudara kami di sana, dan juga ya Israel yang negara yang bertanggung jawab dengan apa yang saat ini terjadi. Dan pemerintah Indonesia selalu memberikan dukungan mereka tentang perjuangan Palestina. Dan apa yang kami dengar itu kan juga bagian dari pesan kepada masyarakat Indonesia bahwa pemerintah Indonesia bukan saja bertanggung jawab untuk konflik yang saat ini terjadi di Palestina dan Israel, tapi pertanyaan yang besar, pertanyaan yang harus kita sama-sama ya sampaikan juga kepada pemerintah Indonesia, dan kita percaya itu. Saya melihat bahwa dari sejumlah respon saudara-saudara di sosial media, ya saya mengikuti dari teman-teman saudara-saudara menggunakan sosial media saudara, dan saudara juga mengekspresi tentang bagaimana Presiden Prabowo ini boleh bicara api-api tentang apa yang terjadi di Palestina, tapi apa yang terjadi di Papua Barat, Melanesia Barat, genosida, orang Papua dapat bunuh, ditindas, kekayaan alam yang dicuri, tanah adat istiadat yang dirampok, penjajahan secara struktural, sistematis oleh kolonialisme. Itu pemerintah Indonesia sedang mempraktekannya itu di negeri kami, di tanah air kami. Jadi saya melihat bahwa pertanyaan, jawaban dari saudara-saudara itu sudah cukup jelas untuk pemerintah Indonesia. Dan ya saya dengan teman-teman saya di New York, beberapa jam kemudian setelah beliau menyampaikan pidato dan saya menyampaikan saya punya pesan terbuka, surat terbuka saya untuk merespons pidato dari Presiden Prabowo. Dan saudara sudah membaca itu di dalam timeline sosial media saya, Herman Wenggar. Respon saya terhadap Presiden Prabowo secara terbuka, bahwa kalau Presiden Prabowo menyerukan atau menyoroti apa yang terjadi di Palestina, ongoing konflik yang terjadi di Palestina, bagaimana dengan kami di Melanesia Barat, di Papua Barat? Apa yang kami alami sebagai bangsa Melanesia, orang Papua Melanesia? Jadi kita mengharapkan supaya pemerintah Indonesia harus juga bertanggung jawab untuk penyelesaian hak kebangsaan negeri kami, bangsa Melanesia. Dan hal ini kami telah memperdebatkan itu di meja peradilan Indonesia di Kaliacaya, Abepura. Sejak proklamasi 14 Desember 88, argumentasi hukum secara terhormat, bermartabat di meja peradilan Indonesia oleh sang proklamator kebangsaan kami, Bapak almarhum Dr. Tom Wainggai. Seorang ahli hukumnya orang Papua, seorang negarawannya orang Papua, intelektualnya orang Papua. Yang memahami dengan baik
bagaimana apa yang terjadi di dalam sejarah perjuangan bangsa kami di masa lalu. Dan beliau menantang pemerintah Indonesia bahwa kalau pemerintah Indonesia memberikan dukungan kepada Palestina, pertanyaan Dr. Tom Waingai sebagai negarawan bangsa kita, pemimpin bangsa kita, menjelaskan juga dalam produk hukum pertanggungjawaban beliau dan kita semua, ribuan rakyat Papua yang hadir di halaman gedung peradilan Indonesia Kaliacaya Bepura itu bertepuk tangan. Banyak yang memegang bolpen, pensil, telinga mereka mendengar suara toa yang begitu kencang tadinya tiba-tiba diperkecil oleh pihak pemerintah Indonesia karena mereka tidak mau rakyat yang begitu banyak, ribuan orang Papua yang begitu banyak berbondong-bondong ke peradilan Indonesia di Kaliacaya itu tidak boleh mendengar kebenaran sejarah yang dibukakan oleh sang proklamator negarawan orang Papua di zaman itu. Ini sejarah bangsa kita yang ditutup puluhan tahun. Arsip-arsip sejarah bangsa kita yang disimpan di gedung PBB, di Kongres Amerika punya perpustakaan, dan di dalam museum-museum arsip internasional menyimpan sejarah ketidakadilan yang dialami oleh kami sebagai orang Papua itu harus diperdebatkan kembali. Dan hari ini saya menggunakan bagaimana ekspresi saya sebagai bagian dari edukasi publik dan saudara-saudara kami di Indonesia akan mendengar itu. Penggunaan halaman sosial media saya itu sangat jelas. Pesan-pesan edukasi publik. Pemerintah Indonesia sedang mendengar dan pemerintah Amerika Serikat sedang mendengar. Dan paper-paper saya, penulisan-penulisan briefing paper saya itu masuk ke dalam dinding-dinding PBB. Dengar apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia itu juga menjadi argumentasi kami. Ya, yang bisa punya hak untuk berbicara di podium PBB itu kan negara anggota merdeka yang sudah merdeka, toh. Kita punya tugas adalah bagaimana menyampaikan argumentasi kami melalui negara sponsor atau melalui mekanisme PBB yang diatur itu sendiri. Dan itu yang kami lakukan. Suara kami ditulis, argumentasi kami ditulis dalam briefing paper untuk dijelaskan. Dan hari ini saya live untuk menjadi edukasi publik bagi generasi bangsa kita. Bahwa argumentasi tentang dukungan pemerintah Indonesia terhadap ongoing konflik di Palestina, itu pun pernah kita perdebatkan itu di meja peradilan Indonesia dan dilakukan oleh sang proklamator, negarawan bangsa kami. Karena setelah proklamasi 14 Desember 1988 jelas, nama negara kami, orang Papua Melanesia sangat berbeda dengan Indonesia. Kami adalah bangsa Melanesia. Kami punya hak kemerdekaan. Negeri yang diberkati Tuhan. Sebagaimana tahun ini, kita dengar bagaimana nubuatan ISKY bahwa orang Papua akan bangkit memimpin dirinya. Dan Dr. Tom Waingai dan kita semua sebagai generasi bangsa kita di hari ini, kita sama-sama akan bangkit untuk sampaikan kepada pemerintah Indonesia. Dan surat terbuka saya dalam respon saya dibaca, saya percaya dan kami percaya dibaca oleh pemerintah Indonesia, dibaca oleh pemerintah Amerika Serikat, dan juga negara-negara sponsor kami. Mereka membacanya dalam peta diplomatik. Peta diplomatik tentunya ya, itu kita harus terus bicara. Kita akan terus bicara. Jadi, dari kota New York, pesisir pantai yang saya pagi ini, kemarin malam, saya jalan di sini sambil dengar ini. Suara ombak dan gonjalan di pantai ini. Sebagai anak pulau, anak pantai, ya, penting udara pesisir pantai ini bisa kasih semangat kita orang terus berjuang terus. Meskipun perjuangan bangsa kami ini perjuangan yang, ya,
cukup bilang perjuangan yang lama ya, cukup panjang di wilayah regional di Pasifik. Saudara-saudara kami di Melanesia di Pasifik, mereka telah merdeka. Tapi kami adalah bangsa, negara, orang Papua yang kami masih perjuangkan hingga hari ini. Dan kemerdekaan bangsa kami akan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami di Pasifik, tapi juga menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang adalah gembala perjuangan bangsa kami. Jadi sekali lagi terima kasih dari Port Hawk, Long Island, kota New York saya sampaikan, dan nanti mengikuti terus apa yang kita akan terus memperjuangkan itu. Bersama dengan teman-teman, kami akan terus menulis. Kami akan terus menulis. Suara kami bukan saja di luar gedung PBB, tapi suara kami akan masuk kepada setiap telinga-telinga pejabat-pejabat negara. Komisi-komisi yang dianut oleh PBB. Telinga-telinga diplomat negara-negara yang sudah merdeka. Pejabat-pejabat negara, anggota PBB yang sudah mereka akan mendengar. Dan mereka akan mempertimbangkan dan mereka akan memberikan dukungannya. Sebagaimana kita mendengar bagaimana deklarasi New York yang diadopsi dalam persidangan PBB untuk memberikan dukungan tentang konflik di Aceh, konflik di Israel dan Palestina itu harus dilakukan. Ya, saya singgung Aceh karena bagian juga dari bagaimana Indonesia kalau dia menyelesaikan masalah di Aceh, konflik yang terjadi di Aceh, itu diselesaikan. Ada Indonesia punya niat baik untuk datang, duduk bersama dengan saudara-saudara kami di Aceh. Bagaimana dengan kami di Papua, di tanah Papua, Melanesia Barat? Indonesia juga harus berjiwa besar sebagai bangsa yang besar. Untuk mari datang duduk dengan kepemimpinan politik bangsa kita. Sebagai diplomat, sebagai pemimpin bangsa. Kepada pejuang-pejuang pembebasan di negeri tanah air kami. ULMP sebagai organisasi badan koordinatif. Representasinya orang Papua. Kepemimpinan Menase Cabuni, Markus Salut, saudara-saudara aktivis di tanah air. Bapak Septinus Paiki, Edison Waromi, Ferkarus Cabu Sembut. Saudara-saudara semua di tanah air harus berjabat tangan bersama, bergandengan tangan. Biarlah konsep penyelesaian kemerdekaan bangsa kami, Indonesia harus duduk bersama dengan kami. Kami sebagai diplomat, Benny Wenda sebagai diplomat, Herman Wanggai sebagai diplomat, Octavianus Mate sebagai diplomat, Jacob Rumbiak sebagai diplomat. Kami akan melakukan perang diplomat kami. Diplomasi kami. Menulis adalah cara diplomasi kami. Saya Herman Wanggai menulis briefing paper. Meskipun hari ini saya belum punya kesempatan untuk berangkat untuk ke beberapa negara lainnya. Tapi puji Tuhan, saya bisa menyampaikan pesan-pesan diplomatik dalam penulisan-penulisan argumen hukum. Dalam korespondensi kami kepada PBB, Kongres Amerika, dan negara-negara pendukung kami, kiranya mereka bisa mempertimbangkan itu juga memberikan dukungan, sehingga dukungan kepada kami punya perjuangan bangsa harus diselesaikan secara bermartabat. Sekali lagi terima kasih, God bless, Yumi Olgeta. Kita terus berjuang. Hormat.